lagi tugas sana. Sepertinya ibu datang, kira-kira untuk apa bu? Begini Bu, saya datang mau sharing dengan Ibu. Iya, Bu, silakan, Bu. Soalnya saya punya keluhan tentang siswa yang saya ajari Bu. Iya, Bu. Ya, di kelas saya Bu ada 3 orang siswa yang masih kurang dalam membaca dan menulis. Terus pada saat saya membuat ujian, mereka sama sekali tidak menjawab. Jadi kertas ujiannya itu sama sekali kosong. Iya, Bu. Terus jadi pertanyaan saya sama Ibu, kira-kira dari mana saya akan memberikan nilai? Ya, begini, Bu. Kelas berapa Bu yang ibu ajarin itu? Kelas 5. Kebetulan ibu udah belum studi ya Bu ya? Iya, guru agama. Guru agama. Jadi kalau di kelas 5 ibu masuk berapa jam dalam seminggu Bu? 4 jam kali. 4 jam. Jadi selama ini kira-kira usaha apa yang sudah ibu buat untuk menyikapi siswa kelas 5 yang belum bisa membaca? Memang Bu, saya sudah buat usaha mendorong mereka untuk mau belajar itu, mau menulis dan membaca itu dengan cara mengajari mereka pada saat istirahat. Tetapi saya rasa itu masih kurang. Masih kurang ya Bu. Soalnya belum ada perkembangan. Terus harapan ibu setelah ibu menyampaikan keluh kesah ini kepada saya sering-sering kita Bu, harapan ibu apa harapan ibu ke depannya? Harapan saya supaya anak didik yang 3 orang tadi itu bisa membaca dan menulis. Jadi saya ingin ide dari ibu. Iya Bu ya, para juga ya Bu ya, menulis dan membaca juga karena belum tahu bagaimana menjawab ujian ya Bu ya. Tadi Bu bilang kalau ujian anak didik ini soalnya tidak dijawab ya Bu ya. Wajar lah Bu ya kan, membaca juga dan menulis belum tahu. Kira-kira menurut ibu apalagi rencana ibu supaya anak-anak ini bisa menulis, bisa membaca, bahkan menjawab pertanyaan ibu? Ya, gini Bu, selain membaca dan menulis yang tidak bisa, saya sudah memuji siswa saya yang 3 ini Bu. Karena belajar itu kan bukan hanya membaca dan menulis ya bukan Bu. Terus ketika saya setelah selesai menjelaskan, saya tanya, sama sekali tidak bisa dijawab. Berarti tidak hanya menulis masalahnya Bu ya? Ya, jadi istilahnya kalau dalam belajar itu harus menggunakan mata, telinga, hati dan pikiran. Tapi yang saya lihat dari siswa saya yang 3 orang ini, itu pun dalam hal itu pun kurang. Berarti tidak hanya menulis ini masalahnya Bu? Ya, jadi ketika saya tanya, mereka juga sama sekali nggak bisa menjawab. Berarti menjawab, memahami yang diingatkannya juga sudah susah ya Bu? Kurang, iya. Bukan hanya menuliskan yang diingatkannya. Iya. Berarti setelah ibu jelaskan, anak ini juga tidak bisa menjawab yang dijelaskan itu. Iya. Berarti masalahnya tidak di menulis saja masalahnya ini Bu ya? Iya. Menurut ibu masalahnya di mana ini? Masalahnya, saya pikir ini kurang dorongan dari orang tua ya. Karena memang kalau Bapak Ibu guru di sini saya lihat sudah memberikan yang maksimal. Sudah Gitu. maksimal. Aturan ya Bu ya, misalnya kalau cuma menulis, menjawab pertanyaan secara tertulis tidak bisa, masih bisa kita maklumi. Ini juga menjawab secara lisan juga tidak bisa. Tiga-tiganya Bu. Ya, tapi kemarin saya dorong mereka kan Bu. Iya. Khusus saya kasih waktu untuk yang 3 orang ini. Ya, saya ajari, terus saya tanya bisa, tapi jawaban yang seharusnya yang saya minta ada 9, cuman yang masih bisa mereka jawab itu hanya ada 2. Berarti itu sudah termasuk berkembang. Iya, memang sudah berkembang dia. Jadi menurut ibu, usaha apa lagi yang belum ibu lakukan dan akan ibu lakukan? Ya, jadi saya berpikir kan Bu, kalau hanya guru masih kurang. Jadi harus ada keikutsertaan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Harus ada kesempatan itu bagus. Iya. Bagus. Harus memang orang tua itu harus berperan aktif juga membantu kita guru-guru ini untuk mendorong anak ini, karena memang waktu kita di sini kan Bu sama anak ini sekali 7 jam, sama orang tuanya tidak didinya. Jadi ibu sudah pernah berkonsultasi dengan orang tua anak didik kita ini Bu? Belum Bu. Belum ya Bu. Rencana ibu ke depannya Bu? Rencana saya kan Bu, saya juga mau
membantu gitu. Saya bantu nanti pas reses. Karena kalau pas pada saat belajar mereka saya ajari, otomatis anak-anak yang lain akan tertinggal di mata pelajaran. Jadi saya juga akan ikut membantu anak yang 3 ini. Saya akan mengajari pada waktu reses, kemudian saya akan memanggil orang tuanya, kemudian menyampaikan apa keluhan tentang anak ini kepada orang tuanya, kira-kira begitu. Ide yang bagus Bu. Memang pas keluhan Ibu ini, kalau misalnya waktu Ibu mengajar 4 jam tadi seminggu dalam kelas, bagaimana Ibu menjelaskan pelajaran kepada berapa orang siswa kelas 5 Bu? 16. Jika orang tidak bisa membaca, kalau misalnya Ibu jadi mengajari menulis membaca pada saat jam pelajaran agama, pasti Yang lain ketinggalan. ketinggalan. Berarti Ibu nanti rencana Ibu tadi Akan saya ajari pada saat reses. di samping itu lagi apa lagi saya Tahu Ibu? pada karena saya guru mata pelajaran, otomatis ada jam yang kosong kan Bu. Jadi saya ingin pada saat jam saya kosong, saya juga akan membantu mereka membaca. Mudah-mudahan dengan rencana Ibu ini, harapan Ibu tadi apa nih tadi? Ya, yang anak yang 3 ini bisa membaca, menulis dan memahami pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Iya, iya. Bukan hanya dari pelajaran saya. Berarti nanti setelah kita curhat-curhat ini Bu, kita sharing, Ibu akan melaksanakan rencana dari Ibu supaya harapan Ibu tercapai. Dan jika sudah Ibu lakukan ini, besar harapan saya, Ibu lagi nanti kita nanti akan sharing lagi Bu. Apa hasilnya nanti? Boleh sharing supaya kita juga bisa meningkatkan pendidikan di sekolah kita ini secara khusus, dan juga saya nanti bisa, Ibu sudah berkeluh kesah murid Ibu di kelas 5. Apa ada lagi Bu keluhan Ibu di kelas yang lain berhubungan Ibu guru mapel? Kebetulan memang karena saya guru mater kan Bu, saya masuk ke semua kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan kebetulan saya juga ada temuan di kelas 6. Iya. Ya, ada satu orang siswa saya yang kelakuannya agak kurang sedikit. Memang dia pintar orangnya. Pintar ya Bu ya? Iya. Tapi dia suka menjahili kawannya. Walaupun dinasihati, tetapi masih terulang lagi di kemudian hari. Itu masalahnya. Jadi saya agak kesulitan gitu. Padahal dia pintar ya Bu ya? Iya, lumayan. Pintar. Tapi dia usil sama Iya. temannya. Menurut Ibu kira-kira apa yang bikin dia usil sama temannya? Ya mungkin karena itu tadi Bu, sifatnya memang. Karena temannya yang saya perhatikan itu diam. Tapi dia suka mencubit, ketawa. Iya Bu ya. Berarti memang sifatnya mungkin karena faktor kelas 6 itu sudah mulai diberkas ya Bu ya? Iya, itu saya rasa. Jadi di kelasnya dia jadi mengganggu temannya seperti Iya. itu. Mengganggu temannya ya. Padahal dia orangnya pintar. Orangnya pintar. Otomatis temannya membalas kan Bu. Jadi terjadi Oh. keributan-keributan kecil. Kira-kira menurut Ibu dari si Kiri ini pintar, tapi dia usil. Kira-kira usaha yang cocok, usaha yang cocok ke dia. Oh sebelumnya Bu, harapan Ibu ke si Kiri ini apa Bu? Setelah Ibu curhat sama saya, harapan Harapan Ibu? saya untuk siswa saya yang kelas 6 ini, di samping dia pintar, harapan saya dia memiliki akhlak yang baik. Memiliki anak yang baik ya Iya. tujuan Ibu. Karena ini generasi penerus kan Bu. Karena nanti kalau mulai dari sekolah dasar dia sudah seperti itu, otomatis nanti ke jenjang yang lebih tinggi juga akan seperti itu. Iya Bu ya. Berarti berbeda tadi dengan kelas 5 ya Bu. Yang kelas 5 memang ilmu pengetahuan yang kurang. Ya, pemahaman kurang. Pemahaman yang kurang. Ini anak ini sudah paham, tetapi perilakunya kurang baik. Usil dia ya Bu ya. Usil. Walaupun tadi seperti yang kita bilang Bu, mungkin dia karena masa berbekas. Ya, Jadi Ibu tadi berharap supaya akhlaknya lebih lebih baik lebih lagi. baik. Kira-kira menurut Ibu cara apa yang cocok untuk si Kiri? Jadi saya rasa Bu, anak ini perlu sedikit diarahkan. Karena Ya. kebetulan memang karena saya guru mapel agama, jadi di situ nanti tercakup ada bimbingan penyuluhan. Jadi kira-kira saya ingin mengarahkan si anak ini untuk berperilaku yang lebih baik lagi kira-kira. Iya, terima kasih Bu. Kebetulan saya juga kan Bu, di kelas 6 ini. Ibu guru mapel mengisi 4 jam juga di sini. Sebenarnya juga Bu, saya juga merasakan itu di
kelas saya juga, karena sikir juga murid saya. Tadi Ibu bilang akan memberikan penyuluhan, sangat bagus Bu, sangat bagus. Dan itu sangat mendukung dan juga nanti akan membantu di pembelajaran saya juga Bu. Karena kebetulan Ibu juga sikir ini murid saya di kelas 6. Kira-kira waktu penyuluhan ini kapan dilakukan? Ya, kebetulan seperti yang tadi saya bilang kan Bu, saya guru mater, otomatis ada jam yang kosong. Di situ nanti waktu saya manfaatkan untuk mengarahkan skill, untuk memberikan sedikit bimbingan, sehingga nantinya dia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Bu, dengan rencana Ibu ini memberikan penyuluhan kepada si Keri nanti tetap pintar dia ya Bu ya, tetap pandai, dan perilaku yang usil ini bisa nanti sedikit berubah ya Bu ya, cara yang lebih baik. Seperti harapan Ibu itu juga harapan saya. Dan saya nanti bisa akan melihat itu Bu setelah Ibu melakukan bimbingan konseling kepada si Kier, karena kebetulan dia juga murid saya di kelas 6. Pasti nanti saya juga akan bisa memantau itu dampaknya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih juga Bu, Ibu sudah mau bersedia sharing, melakukan coaching bersama saya, telah mempercaya saya untuk mengcoach Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih juga kepada yang memberikan ide dan mengarahkan saya untuk memberikan jalan keluar bagi beberapa anak didik yang masih kurang. Semoga coaching kita ini Bu, waktu kita ini yang kita gunakan ini berdampak kepada pendidikan kita secara khusus di SD kita ini Bu ya. Terima kasih Bu, semoga kita bisa melaksanakannya. Terima kasih juga Bu.